Dan pada malam hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Yang pertama adalah berdasarkan laporan hasil dari Litbangkes Papua pada hari kemarin tanggal 18 Mei tahun 2020 dari 40 spesimen yang dirujuk oleh RSUD Mimika. Laporan yang kami terima bahwa 40 spesimen ini semuanya dinyatakan negatif. Oleh karena itu, pada hari ini jumlah kasus COVID-19 tidak ada penambahan pasien baru, sehingga kasus aktif pasien COVID-19 yang masih ditangani oleh tim medis berjumlah 109, di mana 109 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini berada di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Mimika. Tim medis sedang menangani 32 kasus, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, tim medis sedang menangani 3 kasus, dan di Rumah Sakit Tembagapura, tim medis sedang menangani 74 kasus. Di hari ini juga perlu kami laporkan bahwa berdasarkan laporan dari tim medis di 3 rumah sakit ini, belum ada pasien baru yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Demikian pula di hari ini kita bersyukur bahwa tidak ada pasien yang sedang ditangani oleh tim medis yang dilaporkan meninggal dunia. Dan kami berharap dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika kepada tim medis dan juga pasien yang sedang dirawat ini semua bisa berjalan dengan baik proses perawatannya dan pada akhirnya bisa sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tim pers, pada hari ini juga perlu kami sampaikan khusus untuk pasien dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan ditemukan ada 5 pasien dalam pengawasan baru atau PDP baru sebanyak 5 orang. Dari Rumah Sakit Tembagapura ada 1 orang dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat melaporkan ada 4 PDP baru, sehingga secara keseluruhan jumlah PDP di Kabupaten Mimika hari ini berjumlah sebanyak 124 orang. Dan perlu kami sampaikan bahwa di hari ini tidak ada PDP yang dinyatakan selesai dalam masa pemantauan. Selanjutnya untuk jumlah orang dalam pemantauan atau yang disingkat dengan ODP bertambah 7 orang ODP baru dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 1 orang dan Puskesmas Pasar Sentral melaporkan menemukan ODP baru sebanyak 6 orang. Sehingga secara kumulatif jumlah ODP sampai malam hari ini sebanyak 467 orang. Selain ODP, kami perlu melaporkan jumlah orang tanpa gejala atau yang disingkat dengan OTG. Di hari ini terdapat 8 OTG baru dari Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 1 orang dan dari Puskesmas Pasar Sentral sebanyak 7 orang. Sehingga jumlah OTG di Kabupaten Mimika sebanyak 808 orang. Tim pers dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat dari Vice Presiden Hubungan Pemerintahan Papua PT Freeport Indonesia, yaitu
dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Mimika melalui fasilitas kesehatan rumah sakit rujukan yang menangani COVID-19 maupun fasilitas kesehatan swasta yang adalah rumah sakit layanan satelit untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika, mulai hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, spesimen dari pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 akan dirujuk ke klinik Kuala Kencana. Kami ulangi lagi, mulai hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, spesimen swab atau usap tenggorokan ini akan dirujuk di klinik Kuala Kencana. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei juga, tim teknisi yang akan men-setting mesin PCR yang ada di RSUD Mimika akan mulai tiba, sehingga kita akan berharap paling lambat hari Senin minggu depan pemeriksaan swab tenggorokan untuk mengidentifikasi seorang pasien yang terinfeksi COVID-19 akan mulai dilaksanakan di RSUD Mimika. Tentu saja ini adalah salah satu kemajuan dalam bidang kesehatan untuk bagaimana melakukan tata laksana, mulai mendeteksi, kemudian melakukan pemeriksaan atau testing, dan yang kita harapkan setelah diperiksa atau setelah melakukan testing maka bisa diobati atau treatment. Dan kemudian selanjutnya adalah isolasi dan tracing. Perlu kami tegaskan bahwa kami akan mendahulukan untuk rujukan spesimen ke klinik Kuala Kencana adalah pasien-pasien yang ditetapkan statusnya sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Kami baru saja melakukan video conference dengan melibatkan RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan juga Kepala Litbangkes Provinsi Papua, Kepala Balai Labkes Provinsi Papua, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam hal menyusun langkah-langkah termasuk protokol terkait dengan rujukan sampel di klinik Kuala Kencana. Dan saya pikir pada kesempatan ini kami mewakili tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika menyampaikan banyak terima kasih kepada manajemen PT Freeport Indonesia yang sudah boleh bekerja sama dan sudah boleh memainkan peran sebagai bagian daripada tim gugus percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika, yang mana sudah boleh memposisikan diri sebagai salah satu laboratorium rujukan bukan hanya di Kabupaten Mimika tetapi juga di Provinsi Papua. Rata-rata dari pemeriksaan yang nanti akan dilakukan dalam setiap minggunya adalah sampai batas maksimal 100 sampel. Angka ini bisa dinaikkan setelah nanti kita melihat sumber daya yang tersedia yang ada di klinik Kuala Kencana. Oleh karena itu, peran masyarakat, dukungan semua pihak agar di minggu depan, baik itu RSUD Mimika maupun klinik Kuala Kencana, dalam rangka penegakan diagnosa melalui pemeriksaan real-time PCR, ini bisa dilakukan di Kabupaten Mimika secara mandiri. Yang ketiga, informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagaimana sosialisasi oleh tim gugus tugas
percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika terkait dengan pembatasan sosial skala meluas yang akan dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 2020, kami mohon kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat dan semua komponen yang ada di Kabupaten Mimika. Karena kerjasama ini tentu saja bisa membawa Mimika untuk cepat menyelesaikan masalah COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, dari sejumlah spesimen yang dirujuk ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua dari RSUD Mimika, hampir sebagian besar dilaporkan hasilnya negatif. Kita pikir ini adalah salah satu langkah maju. Kita pikir ini merupakan suatu kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, agar supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas meskipun dengan cara-cara yang baru atau new normally, maka pergerakan kita, penduduk di kota Timika, ini harus bisa diatur. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya bahwa masyarakat di Kabupaten Mimika ini sangat bijaksana. Pemerintah melalui tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 memberikan kesempatan aktivitas di masyarakat mulai pukul 6 sampai pukul 14.00 ini tetap bisa dilaksanakan, tetapi tetap mengingat protokol-protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, jika keluar rumah tetap menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sekurang-kurangnya 20 detik, dan tetap tinggal di rumah bagi mereka yang tidak memiliki kesibukan di luar rumah. Yang terakhir, kami juga mau sampaikan bahwa sampai hari ini atau sampai malam ini, jumlah orang yang diisolasi di shelter, dalam hal ini di Wisma Atlet maupun di MSC, di shelter untuk OTG yang ada di shelter berjumlah sebanyak 17 orang. Kemudian yang ODP berjumlah 7 orang. Sementara untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan berjumlah 12 orang. Ini artinya bahwa ada kemajuan pelayanan di shelter untuk pasien COVID-19 maupun orang-orang yang ditetapkan statusnya baik sebagai ODP maupun PDP. Sampai sore hari ini, khusus untuk di Mimika Sport Center atau MSC, ini sudah memulangkan sejumlah orang, sehingga jumlah orang yang diisolasi saat ini adalah hanya di Wisma Atlet. Kami pikir lambat laun upaya percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika ini sudah mulai terlihat hasilnya. Jika kita melihat antara di wilayah Tembagapura maupun di wilayah Timika, jika kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini di kota Timika, maka dengan sendirinya juga pengendalian COVID-19 di wilayah Tembagapura ini pun akan bisa cepat selesai. Kami pikir itu
laporan situasi COVID-19 di Kabupaten Mimika.